Pada waktu itu sebenarnya saya tuh percaya sama kekuatan doa, Mas. Setelah lulus saya itu ya istilahnya sempat beberapa bulan menganggur lah gitu ya. Nah sehingga waktu itu saya tuh berdoa. Waktu itu saya ingat banget kalau nggak salah pas sholat isya gitu ya. Ada uang terakhir di dompet 50.000, saya masukin ke infak sambil saya tuh berdoa. Ya Allah, saya tuh pengen bekerja. Kalau misalnya ternyata saya bekerja di posisi yang saya inginkan, tolong dimudahkan gitu. Perusahaannya biasa-biasa aja nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, tolong berikan posisi yang nggak enak nggak apa-apa, tapi pendapatannya lumayan. Karena saya punya tanggungan ibu dan adik gitu kan. Nah, alhamdulillahnya yang dikabulkan yang nomor 2. Alhamdulillahnya itu yang membuat saya jadinya nggak gampang menyerah. Kalau ada apa-apa bisa, ini bisa, dicoba dulu, bisa pokoknya gitu. Slow but steady. Kalau misalnya kita ingin mengejar pertumbuhan, ya kita harus lihat dulu sebenarnya pertumbuhan sampai seperti apa nih yang bisa kita capai gitu. Termasuk tadi melihat dari sisi internalnya, kekuatan internalnya itu seperti apa. Kalau kita mau mencapai ke sana, apakah cukup dengan internal ini atau kita harus memasukkan dari eksternal juga gitu. Misalnya yang kayak gitu, modal lah atau misalnya skill set atau tim member yang baru gitu kan. Itu yang menurut saya itu suatu fundamental yang penting tapi banyak dilupakan oleh orang. Jadi saya ingin teman-teman semuanya dimanapun berada ikut membantu dan mendukung visi misinya dari Sanggabis agar kita bisa bersama-sama memajukan perempuan dan disabilitas di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah bisnis dan kewirausahaan Institut Kesehatan Raja Wali Bandung. Kami akan memaparkan mengenai review video YouTube channel dari Pecah Telur dengan judul Rela Tinggalkan Karir Mapan, Pilih Bangun Perusahaan yang Memperdayakan Disabilitas. Kami mengambil kisah inspiratif pendiri Sanggabis dari karir mapan menuju bisnis pemberdayaan disabilitas. Kelompok kami beranggotakan Ani Sumartini, NPM E625023, Nabila Ika Pratiwi, NPM E625077, Devi Damayanti, NPM E525002, Rida Umami, NPM E625001, Endang Astuti, NPM E625002, Safira Sukrani, NPM E525006, Hifdil Fauzan, NPM 625020, Siti Nurhaini, NPM 625043, Muhammad Rizki, NPM 625009, Yulia Nisa Sugara, NPM N525004, Mutiara Ayu, NPM E625006, dan Zelfa Zahira, NPM E525009. Pertama-tama, saya akan memaparkan mengenai latar belakang dari pendirian Sanggabis. Terdapat 3 poin utama dalam latar belakang ini. Poin pertama yaitu adalah latar karir. Sebelum mendirikan Sanggabis, Dwi Andi telah menggenggam karir yang mapan selama lebih dari 13 tahun di lingkungan korporat dan startup, termasuk menjadi MBA konsultan di Amazon. Poin kedua yaitu adalah titik balik. Pada tahun 2022, ia memilih meninggalkan zona nyaman tersebut dan mendirikan Sanggabis di Yogyakarta, Indonesia. Motivasinya sederhana namun mulia, membantu kelompok minoritas khususnya penyandang disabilitas, perempuan, dan lulusan SMK dari daerah terpencil mendapatkan pekerjaan layak di industri teknologi. Poin ketiga yaitu hasil nyata. Sanggabis kemudian berkembang dari tim kecil menjadi lebih dari 200 orang dan mulai melayani klien dari berbagai negara. Impian yang dulu tertunda pun akhirnya terwujud. Dwi Andi berhasil melanjutkan studi di University of Cambridge melalui beasiswa LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Tujuan usaha Sanggabis terbagi menjadi 2 aspek utama, yaitu tujuan ekonomi dan tujuan sosial. Pada tujuan ekonomi, terdapat beberapa poin. Yang pertama, Sanggabis ingin membantu UMKM maupun perusahaan dalam memangkas biaya operasional hingga 80%. Hal ini Sanggabis capai melalui model layanan Department as a Service, yaitu layanan yang memungkinkan perusahaan
untuk mengakses fungsi bisnis tertentu tanpa harus membangun tim internal sendiri. Dengan begitu, perusahaan bisa lebih efisien, fleksibel, dan fokus pada core bisnis. Poin kedua, Sanggabis menargetkan perluasan jangkauan layanan ke pasar internasional, khususnya di kawasan Asia, Eropa, dan Australia. Ini menunjukkan bahwa bisnis tidak hanya berorientasi lokal, tetapi juga memiliki visi global untuk bersaing di pasar internasional. Ketiga, Sanggabis ingin membangun sebagai brand konsultan bisnis Indonesia yang tidak hanya dikenal di dalam negeri, tetapi juga diakui secara global. Dengan kualitas layanan yang kompetitif, Sanggabis optimis dapat membawa nama Indonesia ke tingkat internasional. Selanjutnya adalah tujuan sosial yang menjadi nilai penting dalam usaha Sanggabis. Pertama, Sanggabis berkomitmen untuk membuka lapangan kerja yang layak, khususnya bagi penyandang disabilitas dan perempuan yang selama ini masih kurang mendapatkan akses di industri teknologi. Sanggabis ingin menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan setara. Kedua, Sanggabis ingin meningkatkan taraf hidup lulusan SMK, terutama di daerah terpencil, dengan memberikan akses ke ekosistem bisnis digital. Dengan begitu, mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang dan berkarir. Poin ketiga, Sanggabis ingin membuktikan bahwa model bisnis yang inklusif tidak hanya berdampak secara sosial, tetapi juga tetap menguntungkan secara ekonomi, yang artinya bisnis dan dampak sosial dapat berjalan beriringan secara harmonis. Jadi, secara keseluruhan, usaha Sanggabis tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Strategi pemasaran Sanggabis berfokus pada pendekatan digital dan storytelling. Artinya, Sanggabis tidak hanya menjual layanan, tetapi juga membangun cerita dan nilai yang dapat terhubung secara emosional dengan audiens. Strategi pertama adalah konten marketing melalui media sosial. Sanggabis secara konsisten membuat konten yang edukatif, informatif, dan relevan seperti tips bisnis, insight industri, serta studi kasus. Dengan cara ini, Sanggabis tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga membangun kepercayaan dari calon klien. Strategi kedua adalah personal branding dari founder. Di sini, founder berperan sebagai wajah dari bisnis yang aktif berperan, berbagi pengalaman, pengetahuan, dan perjalanan membangun usaha. Hal ini penting untuk meningkatkan kredibilitas dan memperkuat kepercayaan publik terhadap brand. Selanjutnya, Sanggabis juga mengangkat storytelling terkait dampak sosial. Sanggabis menceritakan bagaimana bisnis ini tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga memberikan dampak nyata, seperti membuka lapangan kerja dan memberdayakan masyarakat. Story ini menjadi nilai tambah yang membedakan Sanggabis dari kompetitor. Kemudian, Sanggabis memanfaatkan word of mouth khususnya dari klien internasional. Testimoni dan pengalaman positif dari klien menjadi alat pemasaran yang sangat kuat karena lebih dipercaya oleh calon klien lainnya. Terakhir, Sanggabis memanfaatkan jaringan alumni global. Jaringan ini membantu Sanggabis dalam memperluas koneksi, membuka peluang kerjasama, serta menjaga pasar yang lebih luas secara internasional. Dengan kombinasi strategi tersebut,
Sanggabis mampu membangun kepercayaan secara bertahap dan memperluas pasar secara organik tanpa bergantung sepenuhnya pada iklan berbayar. Terkait produk dan layanan dari Sanggabis, Sanggabis ini beroperasi dengan model departemen as a service, di mana klien tidak perlu membangun departemen sendiri. Cukup menggunakan layanan Sanggabis sesuai kebutuhan. Seluruh layanan didukung oleh tim ahli yang menggunakan teknologi AI. Layanan dari Sanggabis terdiri dari 1. Konsultasi bisnis, 2. Training dan pengembangan SDM, 3. Dukungan operasional atau back office support, yang terakhir AI powered solution. Segmen pasar atau target pelanggan dari Sanggabis diantaranya yaitu 1. UMKM Indonesia, mengingat 64 juta lebih dari UMKM yang membutuhkan efisiensi operasional tanpa harus membangun departemen penuh. Yang kedua, korporasi menengah sampai ke yang besar, seperti perusahaan yang ingin mengoutsource fungsi back office, baik HR, finance, operasional, atau divisi lainnya untuk fokus pada core bisnis. Yang ketiga, organisasi non-profit, contohnya non-government organization dan lembaga sosial yang membutuhkan dukungan operasional profesional namun berbiaya terjangkau. Yang keempat, klien internasional, contohnya seperti perusahaan dari India, Eropa, dan Australia yang mencari partner operasional berkualitas global dengan biaya kompetitif dari Indonesia. Dan yang terakhir yaitu perusahaan startup. Perusahaan startup tahap awal yang belum mampu merekrut tim lengkap namun membutuhkan fungsi bisnis yang berjalan profesional. Selanjutnya, positioning dari Sanggabis. Sanggabis ini memposisikan diri sebagai virtual business partner premium yang mengintegrasikan teknologi AI dengan misi sosial. Sanggabis menawarkan efisiensi biaya hingga 80%. Gimana sih proses bisnisnya ini? Yang pertama, prosesnya ini dimulai dari akuisisi klien. Sanggabis melakukan pendekatan kepada calon klien, kemudian dilanjutkan dengan analisis kebutuhan secara mendalam. Sanggabis mengidentifikasi permasalahan utama, tujuan bisnis, serta solusi apa yang paling sesuai. Setelah itu, Sanggabis masuk ke tahap onboarding, yaitu proses pengenalan sistem kerja, penyelesaian ekspektasi, serta penyesuaian workflow antara tim dan klien. Kemudian dilakukan deployment team, di mana tim yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan klien mulai ditugaskan untuk menjalankan layanan. Yang kedua, tahap pelaksanaan dan monitoring yang mulai dijalankan secara aktif dengan dukungan teknologi, termasuk pemanfaatan AI untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pekerjaan. Selama proses berjalan, Sanggabis melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan semua aktivitas sesuai dengan target dan standar yang telah ditentukan. Selain itu, Sanggabis juga memberikan pelaporan secara rutin kepada klien, sehingga mereka dapat memantau perkembangan kinerja layanan secara transparan. Terakhir, evaluasi dan penjaminan kualitas untuk memastikan bahwa seluruh proses yang dijalankan tetap menjaga kualitas layanan. Sanggabis melakukan evaluasi secara berkala, baik dari sisi performa tim maupun hasil yang dicapai. Jika ditemukan kendala atau peluang perbaikan, Sanggabis akan segera melakukan penyesuaian. Dengan proses ini, Sanggabis dapat memastikan bahwa layanan yang diberikan selalu optimal, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan klien yang terus berkembang. Jadi, melalui alur proses yang sistematis ini, Sanggabis tidak hanya memberikan layanan, tetapi juga memastikan adanya peningkatan kualitas secara berkelanjutan bagi setiap klien. Kemudian, keunggulan dan kelemahan usaha. Keunggulannya itu sendiri terdapat beberapa bagian, terdiri dari efisiensi biaya hingga 80%, tim berstandar global, berbasis teknologi AI juga, memiliki dampak sosial nyata, dan memiliki klien internasional.
Keunggulan ini menjadikan Sangabis memiliki daya saing tinggi di pasar global. Untuk kelemahannya itu ada beberapa bagian. Brand awareness masih berkembang, kemudian ada ketergantungan pada founder, biaya pelatihan SDM pun tinggi, stabilitas terbatas, dan persaingan dengan perusahaan besar. Kelemahan ini menjadi tantangan dalam pengembangan bisnis. Selanjutnya ada aspek keuangan. Nilai utama bagi klien adalah penghematan biaya operasional hingga 80% tadi. Kemudian struktur biaya meliputi SDM, teknologi, pelatihan, operasional, dan pemasaran. Untuk model pendapatan Sangabis berbasis, yaitu terdiri dari retainer atau bulanan dan project base. Ada hasil dan capaian usaha. Kendati mendapatkan hasil yang memuaskan, ada beberapa hal yang perlu dievaluasi, yaitu terdapat 2 poin. Untuk poin pertama, masih ada pengeluaran yang tidak perlu sebetulnya. Masih bisa dibuat hemat seperti meeting di hotel mewah dan efisiensi dalam inovasi produk. Untuk poin kedua, pengawasan terhadap uang yang masuk dan keluar perlu diperketat lagi untuk menghindari terjadinya kesalahan pencatatan. Kesimpulan dari pemaparan yang telah kami jelaskan adalah Sangabis merupakan contoh nyata dari bisnis modern yang mampu menggabungkan teknologi, efisiensi, dan juga dampak sosial dalam satu model usaha. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan bisnis saat ini tidak hanya berfokus pada inovasi teknologi, tetapi juga pada bagaimana memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Perusahaan ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga berkomitmen memberikan kontribusi nyata, khususnya bagi kelompok yang selama ini memiliki keterbatasan akses seperti penyandang disabilitas dan masyarakat di daerah terpencil. Dengan demikian, Sangabis hadir sebagai bisnis yang tidak hanya profit oriented. Selain itu, dengan strategi pemasaran yang tepat, proses bisnis yang terstruktur, serta keunggulan yang dimiliki, Sangabis menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat pesat. Hal ini menjadi modal penting untuk dapat bersaing tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di pasar global. Oleh karena itu, kelompok kami meyakini bahwa Sangabis ini memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi perusahaan global yang berasal dari Indonesia, sekaligus memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat. Demikian pemaparan dari kelompok 6 mengenai review video dari YouTube channel Pecah Telur dengan judul Rela Tinggalkan Karir Mapan, Pilih Bangun Perusahaan yang Memberdayakan Disabilitas. Semoga kisah inspiratif dari Dwi Andi dalam mendirikan Sangabis dapat menginspirasi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas tentang laporan bisnis kuliner Syahrila Zuardi Top 4 MasterChef Indonesia Season 10. Usaha kuliner F&B Tulungagung, Jawa Timur. Semoga penjelasan kami bisa membantu teman-teman memahami materi ini. Selamat mendengarkan. Latar belakang Syahrila Zuardi dikenal setelah menjadi top 4 MasterChef Indonesia Season 10. Dengan gaya unik dan kemampuan memasak yang mengejutkan, setelah kompetisi ia memilih kembali ke Tulungagung untuk membangun bisnis kuliner. Ia memanfaatkan momentum ketenaran sebagai awal membangun usaha yang berkelanjutan. Dari 7 unit usaha, ia kemudian merampingkannya menjadi 3 outlet utama yang lebih stabil dan lebih menguntungkan. Selain itu, ia tetap aktif dalam cooking demo, kitchen takeover, dan berbagai proyek kuliner lainnya. Rumusan masalah terbagi menjadi 4. Yang pertama ada bagaimana latar belakang pendiri, yang kedua
kedua, bagaimana profil perusahaan. Yang ketiga, apa model bisnis usaha kuliner F&B Syahril Lazuardi. Dan yang keempat, ada apa keunggulan dan strategi. Adapun tujuan yaitu untuk memahami perjalanan bisnis dan nilai usaha kuliner F&B Syahril Lazuardi. Profil pendiri dari usaha ini, nama lengkapnya adalah Syahril Lazuardi yang juga dikenal sebagai Syahril MC10 atau Kang Syahril. Beliau pernah meraih prestasi di bidang kuliner yaitu masuk top 4 Master Indonesia Season 10. Dari segi pendidikan, beliau merupakan lulusan Unipa Surabaya. Beliau berasal dari Jawa Timur, tempatnya daerah Surabaya dan Tulung Agung, dan saat ini berdomisili bisnis di Tulung Agung. Usaha yang dijalankan bergerak di bidang food and beverage atau kuliner. Selama ini beliau sudah pernah menjalankan sekitar 7 unit usaha dengan 3 outlet yang masih aktif hingga sekarang. Untuk proyek terbaru, saat ini sedang dilakukan rebranding pada PS Cafe Tulung Agung. Selain itu, beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan seperti cooking demo, kitchen takeover, dan kunjungan ke berbagai kota. Di media sosial, beliau juga cukup aktif dengan jumlah pengikut yang cukup besar, sehingga ini menjadi salah satu kekuatan dalam pengembangan bisnis beliau. Dan untuk kontak bisnis bisa dihubungi melalui nomor yang tertera. Pada bagian ini menjelaskan latar belakang pendiri. Syahril Lazuardi dikenal sebagai sosok unik di dunia kuliner Indonesia, mulai dikenal luas setelah masuk top 4 Master Chef Indonesia. Ia berasal dari Tulung Agung dan memiliki karakter mandiri serta pekerja keras. Menariknya, beliau tidak menempuh pendidikan kuliner formal, melainkan belajar secara langsung melalui pengalaman dan praktek di dapur. Berbagai kompetisi termasuk Master Chef menjadi titik penting dalam membentuk kemampuan dan profesionalismenya. Pengalaman tersebut juga menjadi dasar dalam membangun usaha kuliner yang dijalankan saat ini. Adapun riwayat karirnya yaitu Syahril Lazuardi berangkat dari ketertarikan pada dunia memasak yang dikembangkan secara otodidak, serta mengikuti kompetisi untuk menguji dan meningkatkan keterampilannya. Masa potensi pada Master Chef Indonesia, Syahril Lazuardi tampil konsisten hingga top 4 sebagai wakil Jawa Timur dengan kreativitas dan teknik memasak yang kuat. Adapun pasca kompetensi setelah Master Chef Indonesia, Syahril Lazuardi aktif dalam cooking demo, kolaborasi, dan event, serta merampingkan 7 usaha menjadi 3 yang lebih stabil, menunjukkan manajemen bisnis yang matang. Alasan Syahril Lazuardi membangun F&B tidak semata-mata didorong oleh popularitas yang ia peroleh setelah mengikuti MasterChef Indonesia, tetapi juga dilandasi oleh berbagai pertimbangan strategis yang berkaitan dengan visi jangka panjangnya di dunia kuliner. Salah satu alasan utamanya adalah keinginannya untuk memberikan dampak nyata bagi daerah asalnya yaitu Tulung Agung. Ia kembali memilih kota tersebut untuk berkontribusi dalam mengembangkan potensi kuliner lokal, membuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, dan serta turut menghidupkan ekosistem bisnis kuliner di daerah yang masih memiliki ruang besar untuk berkembang. Profil perusahaan kuliner yang didirikan oleh Syahril Lazuardi merupakan usaha di bidang food and beverage atau F&B yang berfokus pada penyajian makanan berkualitas dengan konsep modern dan inovatif. Usaha ini dibangun setelah partisipasinya dalam MasterChef Indonesia yang menjadi titik awal berkembangnya personal branding sekaligus kepercayaan pasar terhadap kemampuan kulinernya. Berbasis di Tulung Agung, Jawa Timur, perusahaan ini hadir dengan visi untuk mengembangkan potensi kuliner daerah agar mampu bersaing dengan industri kuliner di kota besar. Dalam perjalanannya, bisnis ini sempat mengembangkan beberapa unit usaha, kemudian disederhanakan menjadi beberapa outlet utama yang lebih fokus pada konsistensi kualitas, efisiensi operasional, dan serta profitabilitas. Untuk struktur organisasinya, paling atas sendiri itu ada chef owner, lalu ada admin asisten, ada general manager yang dibawahi oleh asisten leader, isinya itu server, host, dishwasher, bartender, diver, dan pantry. Lalu ada kitchen leader yang isinya itu ada chef, asisten, sous chef, dan intern.
visinya sendiri, menjadi pelaku industri kuliner yang konsisten menghadirkan cita rasa berkualitas tinggi dengan penyajian estis atau fancy food, namun tetap terjangkau oleh masyarakat luas sekaligus menjadi inspirasi bahwa chef berbakat dari kota kecil bisa bersaing dan berkembang tanpa harus pindah ke kota besar. Dan untuk misinya, 1. Menjaga konsistensi, porsi, rasa, kualitas di setiap outlet yang dijalankan melalui SOP yang ketat. 2. Menghadirkan konsep fancy food, presentasi kelas atas dengan harga yang dapat dijangkau semua kalangan. 3. Melakukan riset kompetitor secara rutin di wilayah Kediri, Blitar, dan Tulungagung untuk menciptakan menu yang sesuai selera pasar lokal. 4. Membangun SDM yang solid dengan sistem backup tenaga ahli dari Surabaya untuk menjamin keberlangsungan operasional. 5. Memanfaatkan personal branding Master Chef secara maksimal melalui konten digital yang konsisten di TikTok dan Instagram. 6. Terus berkembang melalui aktivitas cooking demo, kitchen takeover, dan kolaborasi dengan usaha lain. Tujuan usaha. Tujuan usaha kuliner ini terdiri dari tujuan bisnis dan tujuan sosial. Di antara tujuan bisnis adalah 1. Mempertahankan dan menumbuhkan 3 titik usaha utama agar masing-masing menghasilkan profit yang stabil dan konsisten. Tujuan yang kedua, mengembangkan konsep PS Coffee Tulungagung sebagai destinasi kuliner premium yang terjangkau dan menjadi ikon kota Tulungagung. Tujuan bisnis yang terakhir yaitu untuk meningkatkan pendapatan dari aktivitas cooking demo dan kitchen takeover sebagai stream pendapatan yang terstandarisasi. Adapun tujuan sosial diantaranya 1. Memberdayakan tenaga kerja lokal Tulungagung dan memberikan lapangan pekerjaan yang layak. 2. Menginspirasi anak muda daerah bahwa bisnis kuliner serius bisa dibangun di kota kecil tanpa harus merantau. Tujuan sosial yang terakhir adalah untuk membuktikan bahwa ilmu dan skill adalah modal utama, bukan sekedar modal uang atau koneksi. Outlet dan produk. 3 outlet utama dari bisnis ini adalah 1. Pedesaan atau Prayit yang berlokasi di Perempatan Prayit, Tulungagung. Konsep yang ditawarkan adalah kuliner malam khas daerah. Menu unggulannya adalah hidangan pedas khas Jawa dengan cita rasa otentik. Keunggulannya adalah menghidangkan porsi besar dengan harga yang terjangkau. Outlet yang kedua adalah JLS, berlokasi di Jalan Lintas Selatan, Tulungagung, dengan menawarkan konsep kuliner malam yang strategis. Menu yang ditawarkan adalah menu malam hari berupa menargetkan pengunjung JLS yang ramai di malam hari dengan menawarkan konsep casual dining. Outlet yang ketiga adalah PNK yang berlokasi di Tulungagung dengan menawarkan konsep fancy dan instagramable. Menu unggulannya adalah fancy food dengan presentasi estetis, menargetkan segmen muda yang mencari pengalaman kuliner yang unik. Selanjutnya adalah produk. Produk yang ditawarkan yaitu PS Coffee Tulungagung atau proyek rebranding. Proyek kolaborasi terbaru Syahril adalah keterlibatannya dalam rebranding PS Coffee Tulungagung. Di sini ia membawa konsep fancy food, makanan dengan plating dan presentasi kelas atas, namun harga tetap terjangkau. Konsep ini menjadi pembeda utama dari kafe-kafe biasa di Tulungagung dan memberikan pengalaman kuliner yang selama ini hanya identik dengan kota besar. Yang kedua adalah layanan eksternal, yaitu layanan yang dilakukan di luar outlet. 1. Cooking demo, tampil di berbagai event dan acara kuliner untuk mendemonstrasikan teknik memasak dan memperkenalkan menu. Kemudian kitchen takeover, yaitu mengambil alih dapur restoran atau kafe lain secara temporer untuk menghadirkan menu spesial berstandar MasterChef. Kemudian pekerjaan luar kota dan pengembangan menu dengan cara melakukan riset dan pengembangan menu baru menggunakan data kompetitor dari Kediri, Blitar, dan Tulungagung. Yang terakhir adalah spesialisasi makanan, terdiri dari western food, yaitu teknik memasak barat dengan plating profesional. Kemudian Indonesian food, yaitu masakan Nusantara dengan sentuhan modern, seperti pedesan, ikan kakap, garang asem. Dan yang terakhir adalah Asian food,
yaitu eksplorasi cita rasa Asia dengan presentasi yang estetik. Adapun keunggulan dan kelemahan dari usaha yang dijalani. Keunggulannya diantara lain, personal branding sangat kuat. Gelar top 4 MasterChef Season 10 adalah sertifikat kualitas yang dipercaya pasar secara instan. Yang kedua, konsep fancy food dengan harga terjangkau adalah proposisi nilai yang langka di pasar kota kecil. Pelanggan mendapatkan pengalaman premium tanpa harus membayar dengan harga yang mahal. Kemudian multi-stream pendapatan. Pemasukan tidak hanya dari outlet, tapi juga dari cooking demo, kitchen takeover, dan proyek luar kota. Adapun SOP yang ketat untuk menjaga konsistensi rasa dan porsi kualitas terjaga, meski tim yang berganti-ganti. Selanjutnya digital savvy, aktif di TikTok dan Instagram dengan 124.000 followers lebih, dapat menjamin promosi organik yang terus mengalir. Selanjutnya jaringan SDM, cadangan dari Surabaya sebagai jaring pengaman saat tim lokal bermasalah. Kekurangan terakhir adalah keputusan strategis untuk merampingkan dari 7 outlet ke 3 outlet menunjukkan kedewasaan bisnis yang langka pada pelaku F&B muda. Adapun kelemahan usaha diantaranya yaitu ketergantungan pada personal branding founder. Jika Syahril tidak aktif di media sosial atau publik, maka daya tarik bisnis bisa melemah. Yang kedua, tantangan SDM lokal yang tidak stabil, turnover tinggi, drama internal yang membutuhkan energi dan biaya yang ekstra. Selanjutnya, skala pasar kota kecil, yaitu volume penjualan lebih terbatas dibandingkan jika beroperasi di kota besar. Resiko keamanan bisnis daerah insiden penemuan benda mistis menunjukkan adanya praktik persaingan yang tidak sehat yang sulit diprediksi. Kelemahan yang terakhir yaitu aktivitas luar kota yang padat bisa mengurangi fokus pada pengelolaan outlet hari. Bisnis yang dijalankan oleh Syahril Lazuardi menyasar beberapa segmen utama. Pertama, masyarakat umum yang mencari makanan enak dengan harga terjangkau. Lalu ada generasi muda yang tertarik kuliner yang estetik dan instagramable. Kemudian ada MasterChef yang sudah berdekatan dengan brand Syahril sendiri, serta segmen profesional seperti organizer dan pemilik kafe yang membutuhkan jasa cooking demo atau kitchen takeover. Kemudian pada positioning yang diambil oleh Syahril Lazuardi ini cukup unik, yaitu menghadirkan kualitas makanan premium dengan harga tetap ramah di kantong. Konsep ini dikenal sebagai fancy food. Jadi pelanggan bisa merasakan pengalaman makan ala restoran besar tanpa harus bayar. Selanjutnya ada strategi yang dilakukan oleh Syahril Lazuardi, yaitu terfokus pada kekuatan personal branding dari MasterChef ditambah dengan konten aktif di media sosial seperti Instagram dan TikTok. Selain itu ada juga strategi menarik seperti membawa konsep fancy food ke kota kecil dengan riset pasar lokal dan memanfaatkan promosi dari mulut ke mulut dan proyeksi penjualan. Saat ini bisnis berada di fase stabilisasi, sehingga pertumbuhan ke depan diperkirakan akan lebih terarah dan fokus pada keberlanjutan. Dari 7 unit usaha yang pernah berjalan, kemudian terpangkas menjadi 3 outlet kuat yang kemudian difokuskan sehingga memasuki fase stabilisasi ini. Kemudian dari hasil analisis SWOT bisnis yang dijalankan, Syahril Lazuardi ini memiliki sisi kekuatan dari personal brandingnya, skill memasak profesional, serta konsep uniknya fancy food dengan harga terjangkau. Namun ada beberapa kelemahan seperti ketergantungan pada figur founder, tantangan SDM lokal, serta pengalaman ekspansi awal
bahan baku dan risiko menurunnya daya tarik jika branding tidak Proses bisnis harian. Pada slide ini kita membahas bagaimana proses bisnis harian yang dijalankan oleh Syahril Lajuardi. Jadi setiap harinya itu yang pertama dilakukan adalah mengelola operasional 3 outlet utama, mulai dari memastikan stok bahan baku tersedia, menjaga kualitas rasa makanan tetap konsisten, memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, serta memantau laporan penjualan harian. Yang kedua, Syahril juga melakukan pemantauan bisnis menggunakan laptop. Di sini ia mengecek data penjualan, mencatat bahan baku yang masuk, serta menghitung HPP atau harga pokok produksi agar setiap menu tetap menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, ada proses pengembangan menu. Syahril rutin melakukan riset terhadap kompetitor dan tren pasar, lalu mencoba menciptakan menu baru agar bisnisnya tetap relevan dan menarik bagi konsumen. Yang keempat, manajemen sumber daya manusia juga sangat penting. Ia melakukan rekrutmen, pelatihan karyawan, serta menyiapkan tenaga cadangan dari luar daerah untuk mengantisipasi jika terjadi kekurangan tenaga kerja. Yang kelima, Syahril itu tidak hanya fokus di outlet, Syahril juga aktif dalam kegiatan eksternal seperti cooking demo dan kitchen takeover yang tetap berjalan bersamaan dengan operasional bisnisnya. Yang terakhir, yang keenam, ia secara konsisten membuat konten digital di media sosial untuk menjaga promosi dan menarik pelanggan baru. Jadi sering upload kegiatannya itu di Instagram atau TikTok. Selanjutnya, keuangan atau sumber pendapatan dari bisnis Syahril Lajuardi. Dari sisi pendapatan, bisnis ini tidak hanya bergantung pada penjualan di outlet. Sumber pemasukan utamanya memang berasal dari 3 outlet yang berjalan setiap hari. Tapi ada juga sumber pendapatan lain seperti cooking demo yang dibayar per event, kitchen takeover yang dibayar per proyek, serta pekerjaan luar kota seperti kolaborasi atau endorsement. Selain itu, terdapat juga kerjasama dengan PS Coffee yang memberikan pemasukan tambahan melalui sistem bagi hasil atau fee. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis ini memiliki multiple income stream atau banyak sumber pendapatan sehingga lebih stabil dan tidak bergantung pada satu sumber saja. Selanjutnya, struktur biaya. Dari sisi biaya terdapat beberapa komponen utama seperti bahan baku yang menjadi biaya terbesar, kemudian ada gaji karyawan, kemudian biaya operasional outlet seperti sewa tempat, listrik, air, gas, peralatan dapur, dan perlengkapan lainnya. Kemudian biaya pemasaran digital. Untuk ini biayanya relatif rendah karena sebagian besar promosi dilakukan secara organik melalui media sosial pribadi. Kemudian ada biaya mobilitas, perjalanan luar kota untuk cooking demo, kitchen takeover, dan proyek eksternal. Kemudian yang terakhir yaitu biaya teknologi seperti perangkat kerja, laptop, dan aplikasi atau. Kemudian ada filosofi keuangan. Syahril menekankan pentingnya disiplin dalam mengelola keuangan bisnis. Hal utama yang dilakukannya adalah menyusun HPP atau harga pokok produksi. Tujuannya agar setiap menu memiliki margin keuntungan yang jelas sehingga tidak ada produk yang dijual tanpa profit. Selain itu, pemantauan penjualan dan barang masuk dilakukan secara aktif menggunakan laptop. Ini sangat penting sekali untuk memastikan tidak ada kebocoran biaya dan operasional bisnis. Kemudian salah satu keputusan yang penting adalah merampingkan usaha dari 7 outlet menjadi 3 outlet utama. Keputusan ini menunjukkan strategi keuangan yang pragmatis, yaitu lebih baik memiliki outlet sedikit tapi stabil dan menguntungkan daripada banyak outlet tapi tidak terkontrol dan melelahkan. Kemudian pada slide hasil dan pencapaian usaha ditunjukkan pencapaian yang berhasil diraih dalam waktu dari 3 tahun setelah MasterChef. Pertama, Syahril pernah menjalankan 7 unit usaha kuliner yang menunjukkan kemampuan ekspansi yang cepat. Namun, kemudian dilakukan konsolidasi menjadi 3 outlet terkuat yang terbukti menjadi keputusan strategi yang tepat karena lebih stabil dan menguntungkan. Selanjutnya, terdapat proyek rebranding PS Coffee Tulang Agung yang saat ini sedang berjalan dengan konsep fancy food. Dari sisi personal branding, status sebagai top 4 MasterChef masih sangat kuat sehingga jadwal kegiatan padat dan banyak peluang kerjasama yang terus berdatangan. Selain itu juga jumlah followers yang besar menjadi aset penting dalam promosi digital.
Bisnis ini juga sudah memiliki multi-stream income, artinya pendapatan tidak hanya dari outlet tetapi dari cooking demo, kitchen takeover, dan proyek luar kota. Dan yang tidak kalah pentingnya juga, kualitas makanan tetap terjaga karena adanya SOP yang ketat meskipun tim karyawan bisa berubah. Bahkan bisnis ini juga mampu bertahan dari berbagai tantangan termasuk persaingan yang tidak sehat.